Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama-sama dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bab 3. Yang mana bab 3 ini akan menjelaskan tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Tentunya kita semuanya sangat ingin memiliki perilaku yang terpuji. Disenangi oleh teman, disayangi oleh orang tua, dibanggakan oleh orang tua, atau disayangi oleh guru. Pada bab 3 perilaku terpuji adalah kepribadianku, kita akan belajar berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua berbakti kepada guru, dan yang ketiga menghormati orang lain. Yang pertama, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan belajar berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Jika kita sayang terhadap orang tua kita, bagaimana kita menunjukkan berbakti kita kepada orang tua? Nah, yaitu adalah menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Patuh dan taat kepada keduanya atau kepada orang tua merupakan kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai ibadah. Jika kita patuh, taat kepada kedua orang tua, itu bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua: berkata lemah lembut kepada orang tua. Jangan pernah berkata kasar ataupun nada tinggi terhadap orang tua, tetapi berkatalah lemah lembut kepada orang tua. Yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu. Selama perintah ayah ibu tidak keluar daripada syariat agama Islam, selama perintah ayah ibu kita adalah perintah yang sangat baik untuk kita lakukan, harus kita taati, karena itu semuanya diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati, taat, patuh terhadap kedua orang tua. Selalu mendoakan orang tua. Doa kepada orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua di setiap setelah sholat kita. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua pula: menjaga nama baik orang tua, mencium tangan untuk minta ridhonya, menundukkan sebagian badan jika melaluinya, mendengarkan nasihat keduanya, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada kedua orang tua: senantiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Kita harus selalu bersyukur memiliki kedua orang tua kita. Hikmah berbakti kepada orang tua: bertambah kebaikan dan keberkahan, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat surga, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Akibat tidak berbakti kepada orang tua: mendapatkan dosa besar, membatalkan amal baik, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kita akan mempelajari berbakti kepada guru.
Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap terpuji. Ciri-ciri anak berbakti kepada guru: bersikap merendah, mendengarkan nasihat dan hikmah dari guru, selalu berdoa memohon ampun untuknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru: mengingat jasanya yang telah mendidik kita, bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya, sungguh menjalankan nasihatnya, selalu dekat dengannya. Ada pula hikmah dan akibat. Hikmah berbakti kepada guru: memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keriduan guru merupakan kunci sukses menjadi pribadi yang tulus dan bernilai ibadah. Itulah hikmah daripada kita berbakti kepada guru. Adapun akibat tidak berbakti kepada guru: merasakan kebodohan selama hidupnya, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada akibat tidak berbakti kepada guru tersebut. Selanjutnya yaitu adalah menghormati orang lain. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, yang satu suku atau yang berbeda suku. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain: sopan dan santun dalam berbicara, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan, memilih sahabat bukan karena kaya, cantik, atau satu suku, menghargai pendapat ketika diskusi, memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi, mendahulukan orang yang lebih tua. Bagaimana kita cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain? Menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu memaafkan kesalahan orang lain, mengingat kebaikan orang lain, meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Ada hikmah dan akibat pula dari menghormati orang lain. Hikmahnya, ketika kita menghormati orang lain, kita memiliki rendah hati dan tidak sombong, punya rasa malu, tulus membantu orang lain, menjadi pribadi yang pemaaf, menyayangi tanpa pilih kasih. Adapun akibat tidak menghormati orang lain, akan dijauhi teman, tidak ada yang membantu ketika kesusahan, tidak percaya apa yang diucapkan, hati tidak tentram. Itulah akibat dari tidak menghormati orang lain. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu termasuk anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, dan menjadi pribadi yang senantiasa bisa saling menghormati kepada orang lain, saling menghargai terhadap orang lain. Alhamdulillah, materi bab 3 ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.